لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. 2 malam yang lalu kita membahas mengenai Kitabus Shaum atau yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, di mana kita juga telah membahas mengenai syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Maka kita mengulang sedikit dari syarat sah dan syarat wajib puasa. Mesti kita tahu 2 syarat ini, atau syarat sah dan syarat wajib, ya. Bahkan semua hukum-hukum puasa kita mesti tahu. Karena kalau kita tidak tahu hukum-hukumnya, ya percuma kita berpuasa. Puasa kita akan cuma mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Arsalan di dalam kitabnya Zubat, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mempelajari hukum-hukum puasa ini agar puasa kita lebih sempurna, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid darain amin wa an masyayikhihi syurutu sihhatus shaum, syarat-syarat sah puasa. Arti syarat-syarat sah puasa adalah apabila cukup syarat-syarat ini pada seseorang, maka sah puasanya. Jadi kalau tidak sesuai atau tidak cukup syaratnya, berarti tidak sah. Wahya arba'atun. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama al-islamu, dia harus beragama Islam. Jami'un nahar, sepanjang siang, artinya mulai dari subuh sampai maghrib dia Islam. Andai dia murtad sebentar, misalnya paginya dia muslim, dia berpuasa, lalu jam 11 dia murtad misalnya, na'udzubillah, setengah 12 balik ke Islam lagi misalnya, maka otomatis batal puasanya, karena ada waktu di mana dia murtad. Ketika dia murtad berarti batal puasanya. Kalau malam dia murtadnya bagaimana? Misalnya malam dia murtad, puasa yang dia lakukan siang tadi, dia di siang harinya sah puasanya. Begitu malam dia murtad, ya tidak ada hukumnya, karena puasa kan dimulai dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Ada. Yang kedua al-aqlu, berakal. Juga arti berakal ini maksudnya mumayyizan, ya, dia mumayyiz. Jadi dari anak kecil yang umur 7 tahun belum balik, sah atau tidak puasanya? Sah puasanya, tapi belum wajib. Karena syaratnya nanti kalau syarat wajib itu taklif namanya, balik dan berakal, atau yang disebut mukallaf, balik berakal, baru wajib ya. Tapi sebelum balik, wajib atau tidak? Tidak wajib, tapi sah puasanya. Nah, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kalau dia belum balik, sah puasanya. Ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang melaksanakan puasa dari mulai subuh sampai maghrib harus suci dari haid dan nifas. Andai dia paginya suci, lalu jam 1-nya dia haid, maka otomatis pahalanya batal puasanya, ya. Batal puasanya itu. Nah, ketika batal puasanya, boleh tidak dia makan atau minum? Ya boleh, karena memang batal bawaan dari tabiat, ya. Artinya memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan pada perempuan mengeluarkan darah haid, ya. Nah, jadi boleh mereka makan, tapi tidak boleh juga di depan umum. Artinya mereka makannya khufyah, ya, sembunyi, sendiri-sendirian, kamar misalnya atau di rumahnya. Tidak boleh mentang-mentang dia tidak puasa di depan orang nanti, ya, makan, minum, misalnya dia ke pasar atau kemana, aku haid juga tidak apa-apa. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya
untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat sah puasa adalah dia mengetahui bahwa hari yang dia ingin berpuasa itu sah kalau dia berpuasa. Misalnya Ramadan, berarti memang dia sah puasanya. Atau hari Senin dan Kamis di luar hari Idul Fitri dan Idul Adha, dia tahu bahwa sah hari ini. Tidak boleh cuma ikut-ikutan. Masuk bulan Ramadan dia tidak tahu sah atau tidak bulan puasa, tapi nyingok orang tidak katik makan. Dia nyingok katik makan, ya sudah aku melok juga tidak dimakan. Nah itu tidak sah. Jadi harus dia tahu. Nah, itulah 4 syarat sah puasa. Kemudian syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaumu. Arti syarat wajib puasa adalah apabila cukup pada seseorang syarat-syarat yang akan kita beberkan atau kita jelaskan, ini berarti wajib puasanya. Itu ada 5. Yang pertama al-Islam, fala yukhatab bihil kafir fid dunya. Jadi orang kafir memang tidak wajib bagi mereka di dunia, tapi di akhirat tetap masih ditanya oleh Allah mengapa tidak puasa. Itu bagi orang kafir. Kenapa demikian? Karena mereka adalah umat Rasulullah SAW, sehingga mestinya mereka mengikuti Nabi terakhir yang membawa syariat Allah atau agama Allah. Jadi mesti mereka ikut. Kalau mereka tidak ikut, salah mereka sendiri. Orang kafir nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji bagi mereka yang mampu. Ini semua akan dibebankan kepada mereka. Selain ditanya, dibebankan hukumannya kepada mereka. Makanya tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya hukuman yang dari Allah yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada' idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. Adapun orang murtad wajib dia mengqada' puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad. Kalau orang kafir tadi, misalnya memang aslinya kafir, dari kecil, dari lahirnya dia ikut bapaknya kafir. Ketika dia umur 40 tahun misalnya dia masuk Islam, dia balik misalnya umurnya 15 tahun, berarti 25 tahun dia tidak melakukan puasa. Nah 25 tahun ini apa dia wajib mengqadha? Tidak wajib, karena memang dia tidak dikhitab, artinya tidak dibebankan kepada dia syariat Islam. Dia tidak masuk Islam. Lain halnya dengan orang murtad. Tadinya dia Islam, kemudian dia murtad misalnya 2 tahun, lalu masuk Islam lagi, maka dia wajib berpuasa atau mengqadha puasa selama 2 tahun yang dia tinggalkan tadi. Taghlidzan alaih, diberatkan bagi mereka. Kalau misalnya orang yang murtad ini tadi masuk Islam, lalu ketika disuruh mengqadha salat dan puasa dia tidak mau. Aku udah galak qadha begat dino qadha, aku murtad lagi misalnya kata. Kalau dia mau murtad silahkan. Nah, orang yang semacam ini sudah halal darahnya. Halal darahnya untuk dipenggal bunuhnya, lehernya itu. Karena sudah mempermainkan agama. Yang kedua at-taklifu. Nah, ini tadi syarat wajib puasa adalah taklif. Artinya apa? Seorang sudah baligh dan berakal. Kalau dia belum baligh berarti tidak wajib, boleh sah puasa. Berakal berarti kalau orang gila tidak sah puasa. Yang ketiga al-itaqah, ay al-qudratu alaih. Yang ketiga syarat wajibnya dia mampu untuk berpuasa. Mampu ini terbagi 2. Ada yang mampu menurut syariat, dia tergolong orang yang mampu atau tidak. Ada yang memang dari fisiknya. Yang dari fisik, contohnya kita mampu sekarang, mampu. Ada yang tidak mampu secara fisik seperti orang tua atau orang yang punya penyakit yang menaun, tidak sembuh penyakitnya. Maka mereka ini tidak wajib berpuasa, tapi diganti dengan tiap hari 1 mud beras. Orang yang sudah misal umurnya 80 tahun ke pucuk tidak bisa berpuasa,
Maka tiap hari bagi, kalau dia punya harta dia sendiri yang mengeluarkan, kalau dia tidak punya bagi orang yang menanggungnya atau walinya, mungkin anaknya, mungkin siapa. Nah itu mengeluarkan setiap hari 1 mud beras. Ya lebihnya 1 kilo lah beras. Berarti dalam sebulan 30 kilo. Begitu juga orang yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi diganti dengan tiap hari 1 mud beras. Ada juga yang tidak mampu dianggap oleh syariat saja, seperti perempuan yang haid, dia sehat walafiat, tapi dia ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Berarti dianggap dalam syariat tidak mampu. Jadi harus orang yang fisiknya kuat, kemudian juga perempuan yang tidak haid wajib puasa. Yang keempat, as-sihhatu, sehat. Kalau sakit tidak wajib. Tapi sakit yang tidak wajib puasa ini sakit yang seperti apa? Yang seperti bab tayammum yang telah lewat dari kita, yaitu apabila dia berpuasa akan lama sembuhnya atau bertambah sakitnya. Kalau dia puasa lambat sembuh penyakitnya. Kata dokter, ente mesti minum obat 3 kali sehari. 3 kali ini habis misalnya makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. Kalau ente tidak makan seperti itu, makan obat seperti itu, maka penyakitnya nanti akan lama sembuhnya misalnya. Nah sudah, kita tidak berpuasa tidak apa-apa, tapi nanti diqadha setelah Ramadan. Kemudian yang kelima, al-iqamatu, orang yang muqim, itu wajib berpuasa. Bagi orang yang musafir, dia tidak wajib berpuasa. Tapi musafir yang bagaimana? Musafir yang dia menempuh jarak 82 km lebih. Dari sini ke mana? 82. Prabu lewat enggak 82? 100 lebih. Ya, artinya misal dia dari Palembang mau ke Prabu Muli, boleh tidak berpuasa karena dia musafir. Tapi juga disyaratkan bagi orang musafir yang boleh tidak berpuasa itu ketika dia mulai perjalanannya sebelum subuh. Sebelum subuh. Dia dari Palembang mau ke Prabu Muli, naik mobil jam 12 malam jalannya misalnya, atau jam 3 malam jalannya, atau jam 4 lah menjelang subuh. Jam 4 dia jalan. Nanti sholat subuh di jalan. Nah itu boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau setelah subuh dia jalannya, tidak boleh tidak puasa, harus berpuasa. Itu satu. Kemudian juga masalah jarak ini yang dihitung adalah jaraknya, bukan kecepatan jarak tempuhnya. Kalau dari Palembang ke Jakarta naik pesawat misalnya tidak capek, maka lebih baik tidak membatalkan puasa. Ya kan? Kalau dia ngeteng, nah itu capek, boleh membatalkan puasa. Namanya ngeteng kan, naik keto, naik ke Merak pulau naik mobil, dari Merak naik kapal pulau, naik kapal dari sana nyagi pulau, balik duit kurang pulau. Nah ini boleh tidak berpuasa. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Kan capek. Perjalanan itu bagian dari azab. Artinya kita pasti capek yang namanya perjalanan itu. Ya, maka pada saat itu boleh tidak puasa. Itu tadi, tapi dengan catatan keluarnya dia mulai musafirnya itu mulai jalannya sebelum subuh. Kalau sesudah subuh tidak boleh tidak puasa. Kemudian selanjutnya arkanus shaumi, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Wajib niat setiap hari, setiap malam itu kita wajib niat. Kalau puasanya fardu. Kalau puasanya sunat boleh setelah subuh. Misalnya ketiduran, bangun jam 7.
pengen puasa hari tersebut, puasa sunnah, boleh kita niat dengan catatan kita belum melakukan hal yang membatalkan puasa dan sebelum zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, tidak boleh lagi berniat. Walaupun sebelum zuhur tadi belum makan, belum minum, belum melakukan yang membatalkan puasa. Di zuhur baru ingat pengen, ya Allah belum niat, aku pengen niat, tidak boleh lagi. Kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib dia berniat pada malam hari. Tabyitun niyah namanya. Wajib dia niatnya pada malam hari. Nah, niat ini bagaimana? Paling sempurnanya dia melafazkan niat lalu menghadirkannya dalam hati, menyebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Harus menyebutkan shaum Ramadan. Karena puasa wajib di dalam niat dia harus ta'yin namanya. Ta'yin itu dia menyebutkan puasanya ini puasa apa? Kalau dia qadha, sebutkan qadhanya. Nawaitu shauma ghadin qadhaan li ramadhan lillahi ta'ala. Harus sebutkan qadhanya. Kalau kafarat, dia juga harus sebutkan kafaratnya. Lain halnya dengan puasa sunnah. Misalnya puasa Senin, cukup dengan nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, sudah cukup. Kecuali kata ulama, kalau yang waktu yang jarang terjadi atau setahun sekali seperti puasa Arafah. Nah, itu niatkan walaupun sunnah puasa Arafah, kita niatkan nawaitu shauma ghadin sunnata Arafah lillahi ta'ala misalnya. Nah, sebutkan. Tapi kebanyakan yang wajib disebutkan itu adalah puasa wajib. Seperti Ramadan, wajib menyebutkan Ramadannya. Tidak cukup kalau kita niat nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Ya puasa apa? Benar. Jadi harus disebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi kita bahas sedikit apa sih niat itu disebutkan. Tadi ada dari BBM Bilutbi ada yang ngomong ke masalah itu. Artinya bid'ah, katanya menyebutkan niat ketika puasa atau sholat atau yang lainnya. Niat disebutkan bid'ah, katanya itu perbuatan bid'ah. Wa hadza min jahilin ghairu ma'dzur. Yang nyebut itu orang bodoh yang tidak ada uzurnya. Hadza asabiyah, madhabiyah namanya. Dia rasisme terhadap madhabnya. Madhab yang tidak menyebutkan niat itu seperti madhab Hambali, tidak menyebutkan niat. Tapi madhabnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menyatakan sunnah menyebutkan niat. Beliau mengatakan sunnah apa? Hasil ijtihad beliau bahwa apabila niat itu diucapkan akan mudah bagi hati untuk mengikuti apa yang telah kita ucapkan. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali tidak sunnah menyebutkan niat. Ya sudah. Sekarang inti madhabnya apa? Kalau kita madhab Syafi'i kita sebutkan. Kalau inti madhabnya Hambali tidak inti sebutkan. Lalu apakah boleh inti yang bermadhab Hambali menyalahkan orang yang madhabnya Hanafi atau sebaliknya? Makanya anak ngomong tadi, kalam atau ucapan orang yang mengatakan niat baik sholat, baik puasa atau yang lainnya tidak boleh diucapkan. Apabila diucapkan itu adalah perbuatan bid'ah, yang ngomong itu adalah jahil ghairu ma'dzur. Jahil bodohnya bukan uzur, jahil. Ya, jadi sudah jelas itu adalah asabiyah madhabiyah namanya. Rasisme, rasis terhadap madhabnya. Madhab aku yang paling benar, wong lain salah. Ada enggak sanggahan dari Imam Hambali tentang Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah kita menyebutkan niat? Ayo cari bukunya dari Imam Hambali. Ayo tanya sama mereka yang ngomong tadi. Ada enggak karangan Imam Hambali atau perkataan Imam Hambali yang mengatakan Imam Syafi'i itu salah mengenai hal ini? Menyebutkan niat baik dalam sholat, baik puasa ataupun yang lain, melafazkan niat. Nah, itu tidak ada. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Nah, inilah mereka yang tidak mengerti pada asasnya, pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat masalah furu' di dalam Islam ini adalah rahmat bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau ente menjadikan itu satu perbedaan, satu pertentangan, apalagi sampai mengatakan bid'ah dan yang lainnya,
berat nanti di hadapan Allah. Karena Allah memberikan perbedaan pendapat di antara para imam kita itu adalah rahmat bagi kita. Wah, ente menjadikannya azab. Rahmat Allah ente mau ubah azab. Nah, ente akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, jadi nanti kalau mereka mau jawabannya suruh buka Justin TV, klik Al-Hidayah, bilangin beb ya. Enggak usah repot-repot untuk ngetik lah gitu. Pegal gitu ngetik. Ngomong sama mereka tuh pegal. Jawab bewedah khatabahumul jahiluna qalu salama. Bisa tak? Kalau orang jahil, orang bodoh ngomong sama kita, ngomong salam. Nah, lewat tuh. Kemudian rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam keadaan zakiran, kita ingat, kalau lupa tidak apa-apa. Kalau lupa, kalau ngelupa tidak boleh. Yang boleh lupa, makan lupa. Nah, kalau kita nyingok orang yang puasa lalu makan, nah mana nih posisinya? Apa kita tegur atau tidak? Hah? Nyingok dulu, nyingok uangnya dulu. Kalau memang orangnya soleh, diam ke dulu sampai dia kelar makan, lah minum, lah teh, lah ucap alhamdulillah. Lupa ucapnya puasa. Buyurnya jadi ya kan. Tapi kalau orangnya tidak soleh, cepat-cepat ingat ke. Kalau umumnya tidak soleh, mayang kadang tidak, tiba-tiba siang belum makan, bagus tegok, misal makan bau sesuap, minum lagi belum, biarlah, kalau dipuasa, iya nih puasa. Nah, jadi lihat keadaan. Kalau orangnya soleh diam kan. Kalau tidak soleh cepat-cepat tegok. Muhtar. Jadi tidak melakukan hal yang membatalkan puasa juga dalam keadaan tidak di bawah ancaman. Artinya orang yang ngancam ini misalnya memang orang uang ini galak bunuh uang. Kemudian dia memang memegang senjata yang membunuh. Kalau kau tidak makan siang ini kau ketembak. Memang ini galak nembak uangnya misalnya dah. Itu kita makan baik, tidak apa-apa. Jangan baik kita terima kasih. Alhamdulillah kau dulu aku makan. Memang lagi lapar hausnya gitu. Nah itu jangan begitu. Artinya ketika dia makan, dia makan. Ghairu jahilin ma'dzurin. Ini tadi. Bukan orang bodoh yang ma'dzur. Sama yang kayak tadi yang mengatakan niat melafazkan niat bid'ah. Ada jahil ma'dzur. Kalau dia makan siang Ramadan, nah itu berarti batal sudah. Kalau orang yang tidak tahu, jahil ma'dzur artinya seperti orang mu'allaf. Ketika orang mu'allaf misalnya dia baru masuk Islam, kemudian dia berpuasa bulan Ramadan, jam 2 dia makan nasi misalnya, lalu minum. Ada yang ingatkan, kami puasa beda. Aku tidak tahu, aku nyangka puasa itu cuma berapa jam baik. Ada jadi masalah. Kenapa? Karena dia mu'allaf. Ya karena dia mu'allaf. Lain dengan kita hidup di kota tapi tidak pernah belajar misalnya, mendengar hukum-hukum tidak pernah. Aku nyangka puasa setengah hari baik, jadi aku makan setengah hari. Hati gitu. Nah, tetap dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia bukan jahil ma'dzur. Kemudian wujub shaumi Ramadan. Nah, ini wajibnya puasa Ramadan itu terjadi dengan salah satu dari 5 sebab. 2 secara umum wajib puasa, 3-nya secara khusus. Secara umum wajib puasa bistikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Berarti kalau sudah Sya'ban 30 hari, wajib bagi orang muslim seluruh dunia untuk berpuasa kalau Sya'ban genap 30 hari. Karena tidak mungkin ada 31 kan, besoknya pasti tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, biru'yatil hilali bi syahadati adli syahadah, dengan melihat hilal. Siapa yang melihat ini? Orang yang adlu syahadah namanya. Bukan orang basing-basing. Bukan cuma orang misalnya petugas dari PNS atau petugas dari Kementerian Agama. Nyingok dulu ini orang adlu syahadah atau tidak. Siapa itu adlu syahadah? Yang pertama zakaron, dia harus lanang. Tidak boleh tino. Misal tino nyingok bulan, kau lagi datang bulan, kau nyingok enggak? Istilahnya Rasyidan,
orangnya mantap, tidak pelin-pelan. Dza muru'atin, dia punya muru'ah, punya wibawa. Yaqidhan, orangnya tidak lupaan, ingat. Natiqan, baca ngomong. Sami'an, nengel. Basiran, nyengok. Kalau bisu rasa, mungkin apa dia maksudnya ini tidak ngerti gitu lah. Kemudian walam yartakib kabiratan, dia tidak melakukan dosa besar. Walam yusirra ala saghirah, tidak sering melakukan dosa kecil, atau sering melakukan dosa kecil tapi ketaatannya lebih dominan dari dosanya. Itu baru adlu syahadah. Nah, kalau dia mengatakan aku melihat bulan, maka wajib bagi orang untuk mematuhinya. Nah, tak wajib. Kalau cuma dia pegawai negeri BPNS ngomong nyingok bulan, nyingok dulu, mana? Nanti dulu. Itu bagi orang yang percaya wajib. Kalau orang yang tidak percaya sama dia tidak wajib. Bagi orang yang percaya baik, yang tidak percaya tidak wajib. Nah, artinya di sini apa? Udah jelas bahwa yang sahih penentuan awal bulan termasuk Ramadan, masuk Syawal, masuk Dzulhijjah mesti dengan ru'yatul hilal, nyingok bulan. Bukan dengan hisab. Hisab itu alat, tujuannya untuk apa? Untuk meru'yah hilal. Sarana untuk meru'yah hilal itu hisab. Zaman Nabi tidak kati. Nah, mereka ini kadang-kadang ngomong maulid bid'ah, tidak konsisten. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, tapi mereka menentukan awal bulan dengan hisab. Hisab itu bid'ah. Zaman Nabi tidak pakai bid'ah. Zaman sahabat tidak pakai hisab. Zaman sahabat tidak pakai hisab. Zaman tabi'in tidak pakai hisab. Kapan mulai pakai hisab? Ratusan tahun setelah zaman Nabi. Setelah Islam menguasai Spanyol, berkembang keilmuan, mulai ada ilmu hisab. Dihisab sampai 1000 tahun, baca menentukan. Dalam ilmu falak, ilmu hisab itu 1000 tahun yang akan datang. Hari Senin tanggal ini sekian udah bisa menentukannya. Tapi pada awalnya, apakah hisab itu sarana untuk menentukan awal bulan? Bukan. Dia alat untuk meru'yah. Jadi menurut hisab besok tanggal 29, berarti besoklah kita untuk meru'yah hilal. Udah diru'yah. Kalau misal dari hasil ru'yah bulan tidak terlihat, berarti Sya'ban disempurnakan jadi 30 hari. Wah, kita tidak bisa melihat karena mungkin tertutup awan, karena mungkin mendung, karena mungkin hujan deras dan lain sebagainya. Tidak usah susah-susah. Rasulullah sudah ngomong, fa in ghumma ahadukum fastakmilul uddata thalathin. Apabila kalian tidak bisa melihat hilal karena ghumma ini apa? Mungkin karena awan yang tebal tadi, mungkin hujan, maka sempurnakan Sya'ban 30. Jadi tidak usah susah-susah. Rasulullah sudah mudahkan. Nah, orang sekarang pakai hisab. Kayak pasti sudah. Pecah pasti sudah. Pasti tanggal 9 adalah 1 Ramadan. Lah, yang mengeluarkan hilal ini Allah apa ente? Nah, mengeluarkan hilal itu kan Allah. Ente hisab tanggal 29 sudah kelihatan bulan menurut hisabnya ente. Tapi kalau Allah nak mengeluarkannya hari Kebu, nak ngomong apa? Misalnya lah, atau Allah mengeluarkannya hari Kamis, mau ngomong apa kita? Terserah Allah. Jadi kita jangan mendahului Allah. Tapi slogannya di Indonesia ajib. Walaupun berbeda Ramadannya, yang penting sama ibadatnya. Walaupun berbeda awal Ramadannya, yang penting sama ibadahnya. Wah, ibadahnya sama, tapi gimana kita mau bersatu? Orang Nasoro melihat kita, wah ini lain, ini lain. Asyik dia ngadu domba. Makanya terus Islam diadu domba. Kamakal Al-Ustaz Rumah Irama, adu domba. Mengadu domba. Walladzi ala sabilil khususi salasatun. Nah, dari kan tadi bulan Ramadan ini wajib dengan 5 hal. Pertama, yang 2 sudah, yang ketiga secara khusus, bukan untuk umum, bukan untuk semuanya.
Biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Seseorang yang melihat hilal, bagi dia wajib walaupun dia orang fasik. Dia melihat, oh aku nyengok hilal, wajib bagi dia. Kalau dia ngomong, anak tadi melihat hilal, kalau dia fasik, orang percaya tidak sama dia? Tidak percaya, berarti untuk orang tidak wajib, untuk dia wajib. Kemudian yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal, dengan mendengar kabar ada orang yang melihat hilal. Ini juga orang yang ngabarkan nyengok dulu. Idza kana al-mukhbiru mawthuqan bihi wajaba shaum. Kalau orang yang mengabarkan aku nyengok bulan, kalau dia orang yang thiqah, orangnya tidak fasik, wajib puasa untuk ngami. Walaupun kita percaya atau tidak sama dia ini, karena dia thiqah orangnya. Percaya atau tidak kata urusan di situ. Kita wajib berpuasa, wajib percaya dengan dia. Amma idza kana ghairu mawthuqin bihi fala yajibu shaum. Kalau orangnya tidak thiqah, tidak kuat, tidak dipercaya, tidak wajib berpuasa kecuali kalau kita percaya sama dia. Oh mungkin ya dia tuh nyingok wajib gitu. Tapi kalau kita ngomong wong ini biasa kusut pakai ngomong nyingok hilal mulu misalnya lah, tidak percaya kita. Nah itu tidak wajib. Yang ketiga bidzanni dukhuli Ramadhan bil ijtihad. Dzan atau kita mengira telah masuk Ramadan dengan ijtihad, seperti Kasima ibn Fa'in, seperti mendengar meriam. Kalau kita zaman di Palembang dulu pun, orang dulu kalau nandokan masuk Ramadan, malamnya mereka nabuh meriam bulu. Zaman dulu. Mana? Oh tando besok Ramadan berarti. Nabu lagi, oh besok Syawal misalnya. Itu orang zaman dulu. Wong sekarang beda. Sebulan sebelum puasa gelantung nabu pericon deh. Besok puasa lah, tidak puasa. Mana? Zaman sekarang tidak baca jadi. Ada sebagian ya beduk atau meriam itu. Ya termasuk zon sekarang kita nunggu kabar dari pemerintah. Itu kan termasuk ijtihad kita. Kita nunggu dari kabar Menteri Agama. Misalnya Menteri Agama kemarin mengatakan bahwa telah disepakati hasil sidang isbat puasa untuk wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur, misalnya hari Rabu tanggal 10 Juli 2013. Sudah kita pelok ibadah. Tidak susah-susah. Ini ada macam-macam. Ada yang mulai hari Minggu kemarin, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Nah ini kita ngembek ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sudah selesai. Ada. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dan yang makruh dalam hal melaksanakan ibadah puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Siapa yang nak